Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Untuk tempat duduknya yang masih kosong di depan tolong diisi ya. Yang di belakang tidak di depan. Cepat ya. Baik, terus dilihat ya sekelilingnya, kalau masih ada sampah tolong dipungut dulu. Baik, jika sudah bersih, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sebelum kita lanjut pada pembelajaran, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ibu. Baik, Ibu absen. Esti Damayanti, Hadir Bu. Tarmila, Hadir Bu. Hermawan, Hadir Bu. Ardiansyah. Hadir Bu. Baik, hadir semua ya. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, di sini Ibu ada S briefing. S briefingnya itu, jika Ibu menyebutkan angka ganjil, kalian gesernya ke kanan. Apabila Ibu menyebutkan angka genap, berarti gesernya ke kiri. Sudah paham? Paham. Silakan berdiri dulu. Oke, coba ya. Misalkan kalau Ibu menyebutkan angka genap, misalkan 2, berarti gesernya ke kiri. Kemudian jika Ibu menyebutkan angka ganjil, misalkan 3, berarti gesernya ke kanan. Paham? Paham. Apabila Ibu menyebutkan angka genap misalnya 2, berarti gesernya ke kiri. Kiri. Kemudian apabila Ibu menyebutkan angka ganjil, misalkan Ibu menyebutkan angka 5, berarti gesernya ke kanan. Sudah aman. Yang misalkan disebutkan 3, berarti gesernya ke kanan. Kalau ganjil kiri. Apabila misalkan Ibu menyebutkan angka 2, berarti gesernya ke kiri. Ya, misalkan Ibu menyebutkan angka 3, berarti gesernya ke kanan. Sudah paham? Paham Bu. Jadi misalkan Ibu menyebutkan angka 3, berarti gesernya ke kanan. Oke, paham? Paham. Sekarang kita mulai. Ibu ajak ya. 2. Oke, fokus ya, fokus. Kiri. Ya, fokus. Kalau genap, gesernya ke kiri. Kalau ganjil, gesernya ke kanan. Oke, kita mulai lagi ya. 3, 2, 5, 4, 2, 3, 5. Oke, satu lagi ya. Oke. Fokus ya, fokus. Oke, satu kali lagi. Oke, 5. Satu kali lagi. Ganjil ke kanan. Oke. 3, 5. Sekarang kita lanjut ya. Baik, kita lanjut ke proses pembelajaran.
ini, Ibu mau bertanya dulu, apakah masih ada yang ingat materi sebelumnya? Materi minggu sebelumnya. Oh, beriman. Malaikat Allah. Oke, materi sebelumnya itu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin itu kita membahas tentang Al-Quran dan kitab-kitabnya. Oh iya Bu. Ada yang masih ingat kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada berapa? Ada yang disebutkan? Yang pertama, kemudian yang kedua, tiga, Injil, yang keempat, Al-Quran. Berarti masih ingat ya? Ya Bu. Baik, kemudian kita lanjut untuk materi kita hari ini itu masih dengan judul yang sama, tetapi pembahasannya itu kita lanjut ke bagian B, yaitu tentang intisari Al-Quran. Baik, di sini Ibu akan jelaskan intisari Al-Quran. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab sebelumnya dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran juga merupakan kitab terlengkap dan berlaku bagi setiap umat manusia sampai akhir zaman. Kemudian, oleh karena itu, kita tidak perlu melakukannya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ada yang bisa bacakan? Baik, silakan adik. Al-Qurannya. Silakan Mbak dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik, terima kasih. Silakan artinya. Baik, Quran surah Al-Baqarah ayat 2 itu yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, kitab suci Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, dan kitab suci Al-Quran ini juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sudah bisa dipahami? Sudah Bu, lanjut ya. Baik, kita lanjut. Nama-nama lain dari Al-Quran. Di slide yang kita depan itu ada 5 nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Hud, artinya Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua yaitu Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga yaitu ada Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Yes. Oke. Baik, kita lanjut yang keempat itu ada Az-Zikir, artinya Al-Quran itu sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Kemudian yang kelima itu ada Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, Ibu minta sebutkan 2 nama-nama lain dari Al-Quran yang disebutkan tadi. Sebutkan saja, ada yang bisa? Sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran yang Ibu sebutkan tadi. Al-Huda, Al-Kitab, Al-Zikr. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Ya Bu. Baik, Ibu minta izin untuk duduk ya menjelaskan. Soalnya Ibu hari ini lagi kurang sehat. Ya Bu. Bukannya dalam. Baik, kita lanjut. Yang kedua itu ada isi Al-Quran. Adapun isi pokok yang terkandung dalam Al-Quran itu ada 6 ya. Yang pertama itu berisi tentang akidah atau keimanan. Kemudian yang kedua berisi tentang ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah di rumah. Ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang cara pelaksanaannya sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ada yang tahu contoh dari ibadah mahdoh? Ada yang bisa?
Ini ibadah pada ini adalah ibadah yang cara pelaksanaannya itu sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ada yang contohnya? Sholat. Ya. Ada lagi? Puasa. Ya, ada lagi? Haji. Ya, betul sekali. Baik, contoh dari ibadah pada ini ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Itu termasuk contoh dari ibadah mahdoh. Kemudian ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini adalah ibadah ada segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan kepada dirinya sendiri dan orang lain. Apabila ia melaksanakannya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tahu contoh dari ibadah ghairu mahdoh? Ada yang bisa sebutkan? Ya, ini ibadah yang misalkan segala perbuatan yang kita lakukan itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita sendiri dan juga orang lain apabila kita melaksanakannya dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada lagi? Muamalah. Ada lagi? Ya, salah satu contoh dari ibadah ghairu mahdoh ini seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu belajar. Belajar itu termasuk contoh dari ibadah ghairu mahdoh. Bisa dipahami? Baik, kemudian kita lanjut ke isi kelompok Al-Quran yang ketiga, yaitu akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Kemudian yang keempat yaitu muamalah. Muamalah itu adalah hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang yang saleh dan orang-orang yang dekat. Kemudian yang terakhir itu ada semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut bagian yang ketiga. Kita lanjut keistimewaan kitab suci Al-Quran. Di sini keistimewaan kitab suci Al-Quran itu ada 6. Yang pertama, sebagai petunjuk dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, sebagai informasi kepada semua umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu itu memiliki syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Kemudian yang terakhir, membaca dan mempelajari Al-Quran adalah bagian dari ibadah. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Di sini umat Islam wajib mengimani dan mempercayai isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia, terlebih lagi pedoman hidup umat Islam. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran, kita termasuk orang-orang yang ingkar atau orang-orang yang kafir. Cara mengamalkan isi Al-Quran ini adalah dengan cara mempelajari cara membacanya, baik melalui qiraati dan yang lainnya. Baik, bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kita lanjut. Di sini, bagi orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala, ia akan melakukan perilaku mulia. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, Al-Quran sudah dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai umat Muslim, kita harus menjaga kemurnian kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan tidak sekali-kali berpedoman kepada selain Al-Quran. Kemudian yang keempat, berusaha membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, di kala suka maupun duka.
Kemudian yang kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, bisa dipahami? Baik, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Baik, kelompoknya itu Ibu akan bagi sebanyak 3 kelompok. Jadi caranya itu menghitung 1 sampai 3. Dimulai dari belakang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, silakan cari teman kelompoknya. Yang angkanya 1 berarti bertemu dengan 1. Yang kelompok 1 bagian sini, terus kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan buat ke kanan. Aku dulu ini kami 3 sama 1 di sini, 2 di sini, 1 di sini. Baik, kelompok 1 yang mana lihat. Kemudian yang kelompok 4 atau yang misalnya itu disebutkan dengan ini. Silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Itu materinya sesuai dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Makanya itu soal yang Ibu kasih sesuai apa dengan yang Ibu jelaskan tadi.
Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, silakan kelompok satu orang perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Kita Bu. Kita dulu Bu. Bu. Kalau kelompok satu yang siap. Baik, mohon perhatiannya ya. Di sini. Silakan bacakan hasil diskusinya. Baik, pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 4 isi pokok yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama itu tauhid. Tauhid yaitu salah satu pokok utama dalam Al-Quran adalah ajaran tentang tauhid, yaitu keyakinan kepada keesaan dan keradaban satu Tuhan yang Maha Esa. Terus kedua risalah, yaitu Al-Quran mengandung ajaran tentang Rasulullah dan petunjuk yang mereka bawa kepada umat manusia. Yang ketiga akhirat, yaitu Al-Quran memuat banyak ayat yang berbicara tentang kehidupan akhirat. Yang terakhir syariah, yaitu hukum Islam. Al-Quran juga berisi tentang ajaran hukum Islam yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia seperti ibadah, muamalah, akhlak dan lainnya. Baik, saya dengan kepada Baik, silakan pertama di kelompok satu. Kemudian lanjut untuk kelompok dua. Sebutkan dan jelaskan nama-nama lain dari Al-Quran. Ya, nama-nama lain dari Al-Quran yang pertama itu Alkitab, yang artinya kitab dalam bahasa Arab, yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berisi petunjuk dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Al-Furqan. Kata ini berarti pembeda atau pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga yaitu Al-Huda. Kata ini berarti petunjuk atau jalan yang benar. Yang kelima yaitu As-Sifa, artinya penyembuh atau penyembuh bagi penyakit hati dan jiwa. Terima kasih. Nyala apa itu? Latihan. Baik. Silakan, Pade. kapan coy? Ini dari tiga akan membacakan menjelaskan 3 keistimewaan Al-Quran. Yang pertama itu Al-Quran sebagai kitab terakhir, menyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan kedua, Al-Quran membawa kabar gembira kepada setiap muslim. Dan ketiga, Al-Quran membawa kesejukan hati. Mungkin saja. Baik, tepuk tangan. Baik, tadi itu materi yang dijelaskan, itu juga yang ibu tanyakan kepada adik-adik sekalian. Sebagian tadi yang menjawab itu ada yang sudah tepat, tapi ada juga yang tidak tepat karena tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan. Baik, bisa dipahami? Bisa. Baik, jadi di sini ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, kesimpulannya yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan kitab suci Al-Quran ini juga diturunkan untuk menjadi pedoman bagi setiap umat muslim. Bisa dipahami? Bisa. Baik, di sini sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas. Tugasnya itu membuat resume. Ibu membuat resume ini supaya kalian di rumah itu membaca kembali materi yang telah ibu jelaskan. Bisa dipahami? Baik, Bu. Baik, sebelum ibu tutup, ibu juga ingin mengingatkan kepada adik-adik sekalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup dalam melakukan segala hal.
Karena dalam Al-Quran ini banyak sekali petunjuk-petunjuk yang bisa kita jadikan pedoman. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, mari sama-sama kita menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, Ibu tutup dengan ucapan billahi bismillah, astagfirullah, khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu,